Itu di pohon pisang bang. Itu benar-benar kayak gue sih nggak bisa nyebutin itu kenapa gimana ya. Cuma itu hujan putih kayak jadi kayak dari pohon pisang, untuk pohon pisang berdiri lurus kan. Iya. Ini tuh kayak putih-putih terus kayak nengok gini. Kayak ngelawak gua bang, dia nyerupain kayak pohon pisang gitu badan, jadi kayak nutup. Iya. Setelah habis ngelawak gua begini, dia langsung kayak nyamar gitu, nyamar kayak udah ketutupan pohon pisang, jadi nggak kelihatan gitu. Udah dari situ gua langsung buru-buru gua tutup, gua masuk kamar bang. Itu kan jendelanya ada tralisnya bang namanya, ada besinya tuh, jadi ngelongoknya juga gua ngelongok begini nih, nyadarin muka gua buat ngelongok buat ngeliatin ke arah kaca kamar gua. Gua ngelongok dari jendela begini nih, gua tempelin muka gua gitu. Itu nggak ada orang tapi suara jendela masih ngetok. Halo, balik lagi bersama gue Riko, gue Rama di Brokis. Masih dengan Noval dan cerita yang sebelumnya, itu satu perjalanan dari Jakarta ke Pekalongan memang. Buat brother Brokis, jangan lupa bantu subscribe, like, share, and komen biar kita tetap semangat terus bikin videonya. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan untuk notifikasi saat kita upload videonya. Untuk pada Brokis yang mempunyai cerita misteri atau ingin bercerita di sini, bisa hubungi email kita ataupun bisa share ke Instagram kita. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita. Lanjut kita ke sesi Brokis, obrolan kisah misteri. Dan buat cerita kedua ini nggak kalah serunya, mungkin Bang Opal bisa langsung. Ambil dulu ya, biar aja ya. Iya, santai Bang. Nggak kalah seru juga nih kayaknya. Kayaknya sih ya benar, nggak kalah seru. Ya gue mulai aja sama cerita gue yang kedua ya, pengalaman gue. Gue dulu sebelum married sama bini gue itu ngekos di daerah Ciputat lah. Iya. Pokoknya daerah-daerah Ciputat atau lebih spesifiknya di deket-deket Danau Gintung mungkin Cigebit itu. Itu gue ngekos di situ tuh bener dari awal tuh, mungkin gue karena ceritanya gue mau bini gue bukan karena nyari enak, rapi atau bagusnya itu kosannya. Iya. Gue nyari karena murahnya. Karena di saat itu gue sama bini gue mungkin lagi baru-baru ngerintis dalam arti gimana caranya pengeluaran tuh kecil aja, dihemat-hematin. Iya. Cari kosan yang murah, yang penting gue bisa tidur. Iya. Ada kasur, ada kipas, udah cukup buat Nggak hujanan lah ya. intinya begitu dah, spesifik mungkin gitu. Di saat gue tinggal awal itu gue di situ gue kos kurang lebih 3 tahun 7 bulan. 3 tahun 7 bulan ada. Lama juga ya. Hampir jadi orang kedua paling lama setelah si Pertama. sebut saja Mawar lah. Iya. Ada sebut saja Mawar. Ada di situ yang paling lama. Itu gue orang kedua yang paling lama di situ dan paling betah. Udah dianggap anak kali gue kayak punya kosan. Dia 3 tahun. Itu 3 tahun ngekos apaan? 3 tahun kayak orang rumah tangga. Iya. Itu setahun lagi gue lulus SD tuh. Oh 3 tahun SMP 3 tahun lagi. Lulus itu mah. Mau masuk SMA tuh. Iya. Dan balik lagi gue setelah tinggal di kosan itu, awal-awal gue masih nggak ngerasa ada kejanggalan apa-apa ya. Masih kejanggalan dalam arti cerita-cerita mistis atau apa yang lainnya. Gue selalu berpikir maksudnya gue yang penting di sini tinggal bener gitu. Maksudnya gue nggak neko-neko, gue nggak macem-macem atau apa. Cuman mungkin cara ngekos gue aja mungkin yang salah ya. Maksudnya gue di kosan di situ tuh gue dipakai kayak gue kadang-kadang minum segala macem. Terus segala macam ya hal-hal yang tidak disukai lah ya. Yang nggak bagus lah itu dilakuin gue di situ. Dari situ gue udah pikir ini nggak beres di sini gitu. Dan kedua tuh tempatnya tuh gimana ya? Tahu nggak sih bang kalau kayak
rumah-rumah lama cuman pakai seng, iya temboknya cuman pakai ternit, atasnya seng. Ya kalau panas tuh pasti ngap sih, kayak lu ngerasa ngekos di rice cooker gitu, panas banget kalau siang. Lu bayangin kalau ngekos gitu panas banget. Ya nggak bisa tuh kalau cuma pakai kipas satu, harus pakai kipas 3 biji loh, pantang semua. Itu bener-bener, wah. Tapi kalau malam tuh, adem banget bang. Berasa kayak di kulkas. Kan konyol ya, kekuasaan kita kulkas ya. Adem banget kalau malam, anginnya juga sepoi-sepoi. Iya, tahun diri maksudnya itu sebelahnya juga Danau Situ Gintung. Iya. Itu yang dulu sempat kejadian, ada cerita dari Danau Situ Gintung pernah banjir tuh. Iya, jebol tanggul. Ya kalau memang abang-abang pernah tahu cerita situ, pasti kan tahu dong maksudnya kisah dari Situ Gintung sendiri. Iya. Pas di saat bludak jebol itu banyak korban yang tewas. Entah dari anak bocah, dewasa, ibu-ibu hamil, kakek-kakek nenek. Dari situ kita bisa mengukir maksudnya masalah di daerah situ pasti ada orang yang logika. Kita mikir pasti di situ agak-agak apa? Cuman gua nggak kepikiran situ. Tetap gua jalanin, gua ngekos dengan enjoy. Maksudnya ya udah, gua di situ dari sebelum gua kerja, akhirnya gua ngelamar kerja, gua udah terima kerjaan, sampai gua kerja gua ngejalanin. Terus gua ngejalanin tanpa gua rasain, maksudnya lama-kelamaan gue rasain tuh kan kalau kerja itu shift-shiftan dulu. Ada shift 1, shift middle, shift siang, ada 3 shift. Dan bini yang apa dulu bini gue masih pacar gue lah ya. Terkadang main situ. Terkadang main situ. Dia juga pulang kerja, kadang-kadang pulang kerja itu adalah habis isya lah atau habis maghrib, kadang mampir di situ. Dan setelah dari itu, gue pulang kan agak malaman jam 9 ya. Di situ tuh gue udah mulai agak aneh tuh. Anehnya bukan masalah dalam hal kayak kejahatan ya maksudnya atau orang-orang begal atau gimana, enggak. Jadi kayak misteri aja, masih mistis aja sih di situ. Beberapa tahun pas lu tinggal di situ. Beberapa tahun itu gue ngerasanya kayak ada yang mulai. Iya, mulai gue penasaran sama ada apa sih di sini gitu, maksudnya kenapa maksudnya kalau malam tuh sunyi banget, bener-bener sunyi banget. Cuman kayak kedengeran kayak orang-orang kayak ngerengek, gimana sih orang ngerengek, cuman orang dewasa ngerengek gitu, kayak ngerintih. Iya, ngerintihnya tuh dalam arti gini, kayak ngerintihnya bukan ngerintih orang nangis, ngerintih kayak kesakitan, minta tolong gitu. Tapi suaranya tuh banyak, gue denger itu suara itu banyak. Cuman itu gue bawa enjoy selama setahun itu tuh gue bawa enjoy aja, maksudnya gue bilang apa sih paling ada orang kali, maksudnya ya gue berpikir positif aja sih, maksudnya gue posisi itu cuma sih emang gue mau tempat tinggal gitu, buat tempat tinggal gue. Setelah dari itu gue dengerin begitu akhirnya gue di situ penasaran. Gue setiap pulang malam pintu Bang Rama pernah ke situ kan ya, tahu pintu depannya kan seberisik apa. Itu pas malam gue pulang jam 12 tuh bang. Gue pulang, gue masuk kamar, gue udah kamar mandi, gue cuci udah, motor gue masukin, gue masuk kamar, gue kunci. Itu pintu itu kebuka banget, kencang banget. Orang kita buka pelan aja udah berisik kan, buka kencang banget sampai buah. Itu gue kaget, gue keluar, nggak ada apa-apa. Gue mikir angin kali ya, jadi gue deket danau juga, deket lapangan gue juga, mungkin anginnya kencang. Mungkin pikiran gue begitu, oke, nggak apa-apa. Pas nggak lama gue lanjut lagi, gue main handphone. Gue tuh pas di kosan itu gue jarang tidur sore bang, kalau nggak capek-capek banget pulang kerja. Gue selalu kalau pulang kerja, walaupun gue masuk shift pagi, pulang jam habis maghrib atau jam 6:30, gue nyampe kosan jam 7:30, itu gak pernah tidur sore kalau nggak capek-capek banget. Seenggaknya gue ngobrol sama orang-orang sebelah gue nih. Kosan itu kan ada 1, 2, 3, 4 kamar ya bang ya kalau nggak salah. Itu ada 4 kamar, seenggaknya ada beberapa yang gue kenal gitu, gue ngobrol dulu. Nah di saat pas waktu itu gue pulang malam itu, ya itu kejadian pertama, pintu gue buka sendiri kencang, gue tutup lagi, gue ganjel kan iketannya tuh pakai kabel tuh bang ya, udah paham lah tuh bang ya, gue iket kabel gue ganjel tuh, nggak mungkin dong buka lagi. Gue main handphone, ya udah sekitar setengah 2 itu
itu pintu kebuka lagi bang. Nggak ada orang masuk. Itu gue penasaran, pikir gue ada. Biasanya orang yang masuk situ tahu saatnya pasti buat ngebuka kabel itu, soalnya dicantolin ya bang ya. Maksudnya ada celahnya itu buat ngebuka gitu dari jendela ngambilnya. Pikir gue ada orang, nggak ada orang lagi. Itu masih belum yang sepenasaran siapa sih tadi yang ini bercandain aja nih kayaknya masuk gitu. Apa ini bener angin? Tapi kalau angin nggak mungkin dong. Itu udah gue ganjel pakai kabel, terus kabelnya dililit, gue cantolin di jendela. Biasanya orang-orang yang tinggal di sini dong yang begini, yang tahu ngebukanya dari luar. Gue ngeliat kamar semuanya udah tutup, udah kunci. Biasanya kalau ada orang, ada salah satu kamar pasti buka pintunya. Iya. Nggak ada orang nih, gue masih berpikiran positif, gue tutup lagi, kunci. Gue masuk lagi dalam kamar gue dong. Kebetulan kamar gue deket pintu pas masuk. Iya Bang Rama ya. Deket pintu masuk pertama kamar gue ngekos di situ tuh gue deket pintu masuk. Itu gue pertama deket pintu masuk. Yang kedua itu apa ya? Suara orang nyapu. Jam berapa? Itu udah jam 2 lewat. Orang nyapu. Di situ gue pikir cuman ada, yang gue tahu ada perempuan satu yang doyan bersih-bersih. Cuman gue gak mikir kalau maksudnya di jam segitu ngapain gitu sih? Iya betul. Buat apa? Jam 2. Dan lagi di situ, lu tahu kan lama di situ kan ada motor, parkir motor gitu ya. Ngapain nih nyapu begitu ya kan? Ada motor juga ribet. Kalau istilah kata kalau mau bersih-bersih pas pagi, orang yang kos-kosan motor pada keluar baru nyapuin balik itu yang buat parkir motor. Iya. Ini enggak, dia nyapu. Gue dengerin, gue masih dengerin nih suara nyapu. Bener nyapu, dia nyapu. Suaranya cuma bukan sapu-sapu ini ya, sapu yang sapu hijau tuh, sapu rumah. Sat. Bilang nyapu siapa ya? Penasaran. Itu pas gue keluar, itu sapu jatuh. Sapu jatuh. Sapu jatuh. Gue langsung mikir aduh, balik selama 13 tahun udah kenapa-napa. Iya. Ini kok udah mulai kayak ada yang ngeganggu-ganggu gitu. Baru gue sambung-sambungin cerita yang tadi tuh pintu. Aku jangan tadi, gue dikasih kode kali. Iya. Maksudnya ini buat menampak mentah atau suara goib ini gitu. Maksudnya gue mikirnya begitu. Itu gue pas gue keluar, gue bukain pintu, gue kagetin. Itu sapu tiba-tiba jatuh, sapu itu. Ada sapu. Cuma gak ada wujud yang nyapu siapa. Iya. Tuh gue merinding banget sih. Cuman gue orangnya enjoy. Maksudnya gue gak mau yang, walaupun gue takut tapi gue teriak-teriak, wah apa nih, siapa nih? Iya. Gue gak yang histeri itu ya, gak seheboh itu. Ya udah, gue cukup heran aja sih. Lalu nih orang, maksudnya dalam hati gue, udah pasti gue, maksud gue ya udah. Kayak gue berpikir positif. Sapu gue pindahin, gue taruh gue lagi. Gak lama gue masuk, itu 2:30, gue masih main handphone tuh. Masih main handphone itu, dulu gue doyan buat main judi online tuh. Iya. Abang masih paham lah judi online di handphone tuh. Iya. Iya, Depo ya. Gue depo dah tuh, gue lagi fokus-fokus nih ceritanya. Main di handphone tuh, main judi online gitu. Gue main, sekitar jam 3-an itu gue dulu di kosan itu gue lagi demen main judi. Nah, sekitar hari gue habis main judi itu di handphone, jam 3 mandi lagi ada suara. Ini sekarang lagi ada di kamar mandi, orang nyuci piring. Sekarang yang gue tahu di kosan itu jarang ada orang nyuci piring gitu. Iya. Selain itu wanita yang orang pertama tinggal di kosan itu. Dan itu dia nggak mungkin nyuci jam 3, ngapain? Itu nyuci piring bang. Pintu ketutup. Bang Rama pasti paham nih kalau kamar gue yang di pinggir ini, kalau lihat ke kamar mandi kan masih kelihatan pintu ketutup, oh berarti ada orang. Gue penasaran dong siapa sih nyuci berisik banget, kumprang, ini nyiramin air gitu. Gue penasaran dong, jam 3 siapa sih? Terus gue penasaran, gue keluar, gue pause dulu dong game gue, gue cas aja handphone. Gue keluar lagi nih dari kamar gue. Gue kan orangnya iseng kan, maksudnya takut tapi penasaran, berarti kau nggak ngerasain maksudnya, dia takut tapi penasaran apaan ya? Nah, gue penasaran, gue keluar dah tuh dari kamar, gue keluar,
Itu bang, tau kan ya sebelum toilet itu ada tangga ya ke bawah, Wow. yang tangga buat khusus kamar lo kosan. Itu sebelum gue keluar, itu gue sih nggak ngeliat perwujudannya, tapi gue berani kedua kalau cerita itu. Itu di bawah menurut gue angkarnya kenapa? Tempatnya satu lembab. Gue tahu kalau goib itu demen di tempat-tempat yang lembab. Iya. Maksudnya kalau orang yang paham pasti bilang gitu. Iya. Orang yang tempat yang lembab itu pasti buat hunian, Iya. buat makhluk yang kasat mata gitu Iya ya. betul. Itu pas gue mau keluar itu tiba-tiba kayak cepat gitu bang, dari atas turun gitu bang, lari gitu. Jadi bilang kalau manusia kayak lari gitu, Iya. tapi cepet banget. Gue cuma ngeliat kayak batok tuh. Apa itu? Gue penasaran, gue lihat, gue nongok bang, nggak ada apa-apa bang. Gue masih terfokus sama yang kawan ini, orang yang Cipiring. Iya. Pikir gue ada orang di Cipiring, gue nggak takut tuh, gue ngeliatin ke bawah, gue bilang nggak ada apa-apa. Mana sih apa tadi ya? Apaan ya? Binatang lagi gitu, binatang. Iya, pikir gue, iya pokoknya mikirnya nggak yang enggak. Gue cuma terfokus sama yang di kamar mandi. Ada orang di Cipiring. Memang jelas suara piring kelentang, suara sendok gitu. Gue nggak tahu yang itu yang denger gue doang atau yang penghuni kosan itu yang 3 orang yang di kamar atas itu denger gue nggak tahu. Cuman yang jelas gue denger. Iya. Dan gue penasaran, gue keluar dari kamar gue terfokus itu, gue bilang nggak kelar-kelar, lama banget gue tungguin. Gue nyalain rokok dulu sebatang. Gue penasaran siapa ini Cimala dulu gitu. Gue penasaran itu doang, siapa sih ini? Maksudnya tinggal di sini atau orang luar gitu. Iya. Gue penasaran itu. Kan ada, jadi di bawah itu ya bang Ramai. Maksudnya ada tukang gorengan yang nempatin di situ ngerawat situ ya bang ya. Yang suka kan orang malu bolak-balik. Gue mikirnya Mamang yang tukang gorengan itu bang. Pikir gue Mamang lagi nyuci-nyuci piring kali. Soalnya kalau kemungkinan buat penghuni kosan ini nggak mungkin nih. Gak malu di situ ngapain? Mungkin dia lagi enak-enak. Gitu. Misalnya kasarnya mikir gitu ya. Iya gue gak mikir ke buat yang penghuni kosan ini. Kok Mamang kali ini lagi nyuci gelas atau piring nih. Soalnya mungkin baru tutup. Soalnya kan dia kalau tukang gorengan itu ramainya kalau malam ya bang ya. Masih di tubuh pas situ gitu kan memang sering ada tongkrongan ya, nyanyi segala macem. Jadi gue Mamang udah tungguin tuh. Rokok habis itu orang masih di kamar mandi masih bunyi, masih berisik bang. Gue bilang piringnya sebanyak apa sih? Iya, orang hajatan. Iya aneh kali ya, maksudnya ya orang hajatan juga ada waktunya juga. Iya. Maksudnya masih lokasi sendiri di kamar mandi lama banget nyuci piring. Itu piring gak bisa habis, habis sulap apa gimana? Gue penasaran dong. Gue maju ke depan, gue dorong gitu bang. Itu air gak bunyi nih awalnya nih. Pas gue dorong, gue penasaran itu kan pintu kamar mandi bunyi bang ya. Maksudnya kayak seng gitu bang ya. Ini kayak gitu. Gue dorong, sama kayak perihal yang cerita dari part awal gue nih. Pintunya juga bunyi. Air langsung ngocok kencang banget bang. Ke itu ember itu bang. Ngocok kencang banget. Gue kaget dong, gue astagfirullah. Dan yang gue bikin kaget lagi nggak ada orang. Ada piringnya? Nggak ada. Nggak ada piring apa lagi? Gue merinding. Dan coba gimana ceritanya tuh. Dari awal dikagetin suara orang nyuci piring. Pikir gue ada orang, pikir gue Mamang atau siapa itu tukang gorengan. Dan nyucinya lama. Gue penasaran, gue buka, airnya tiba-tiba nyala kenceng. Wah, astagfirullahaladzim. Namanya kita refleks dong, masih buka pintu tiba-tiba air nyala, tadinya nggak nyala. Iya. Tapi gue gak terfokus sama yang nyuci piring nih, soalnya gue terfokus gue buka pintu. Gue penasaran, kok lama banget di bawah mandi. Iya. Dia lagi nyari ini kan wangsit. Ternyata bener aja gue yang kaget. Itu air ngocor, kenceng banget. Air kalau kamar mandi itu kan kenceng ya bang ya. Masih kalau dibuka, wow, buset. Gue kaget karena itu. Jadi bukan kaget karena nggak ada orang. Sih awalnya gue nggak terfokus itu. Pas setelah gue pikir air nyala, itu gue liatin fokus. Kamar mandi kosong itu aja, nggak ada piring. Nggak ada apa-apa. Itu air dong yang tiba-tiba nyala yang bikin kaget gue. Dan gue nggak mikir maksudnya. Gue itu takutnya biasanya gue nggak pernah lari, ini gue lari. Hibrid ya? Gue lari. Bener-bener gue yang biasanya orang, gue tipikal orang yang takut cuman pura-pura berani. Gimana sih maksudnya? Pelan-pelan aja, jangan tinggi darinya. Pede lah. So gitu, so berani tapi takut.
Ya udah itu benar-benar gue takut memang kenyataannya. Soalnya gue nyaksiin kedengaran orang nyuci piring, nyucinya lama, suara gelas piring sendok ada juga. Iya. Masa gue mikirnya itu bohongan gitu ya kan? Tapi nyatanya memang nggak ada. Iya. Dan itu yang bikin gue takut. Kedua yang tadi suara keran yang bikin gue kaget. Awalnya itu airnya bunyi, pas gue dorong pintu bunyi keran, air kedua burung. Dan kenyataannya di kamar mandi nggak ada siapa-siapa. Itu yang bikin gue langsung gue langsung astagfirullahaladzim. Ngomongin lama terus batang. Iya, pikir gue mau mamang tukang gorengan. Iya bang, cuci bersih. Udah mau tutup gitu, biasanya tutupnya jam segitu memang. Itu benar-benar fix, nggak ada siapa-siapa, dan itu yang bikin gue nggak pernah ngerasa kayak takut itu gitu. Gue langsung benar-benar lari, nutup pintu, handphone gue matiin, lampu kamar gue matiin, gue tengkurap. Gue kalau takut tipikal orang yang nggak mau terlentang bang, soalnya gue sering ngebayang gini. Kalau cerita-cerita orang zaman dulu, kalau orang tidur dan telentang, Telentang apa tentang? Kan kalau kata orang dulu suka di apa sih, rap-rap ya? Rap-rap apa? Tindihan. Tindihan. Ini apa sih Maria itu yang gue takutin gitu tuh, karena gue tidur telentang dari dulu kok nggak pernah bisa gue. Soalnya gue selalu ngebayangin, biar kata gue gak pernah ngalamin yang namanya kayak yang istilah kata orang-orang di rap-rap, tapi gue suka takut aja gitu kalau tidur telentang. Itu gue takut tiba-tiba ada di atas gue selalu ngebayanginnya yang pikiran gue tuh selalu parno aja, tiba-tiba tuh ada pocong atau apa, gue mulai apa gitu. Itu gue selalu gak bisa. Kalau gue lagi takut begitu pasti gue tengkurap. Gue tuh tengkurap, bener-bener tengkurap. Gue meluk bantal gue udah gue tengkurap. Gue tidur dah tuh. Tidur juga belum nggak bisa langsung tidur bang, masih kepikiran. Mikirinnya apa? Satu, pertama nyapu, itu udah buka pintu udah 2 kali, itu jagalan. Iya. Kedua, orang nyapu, orangnya nggak ada, cuma sapunya doang jatuh. Iya, betul. Yang ketiga, orang yang di tangga, itu sekelebatan itu. Iya. Itu sekelebatan, pikir gue mungkin gue nggak terlalu fokus itu, masih nggak terlalu berasumsi kalau itu nampakan atau goib gitu. Gue cuma berasumsi kan yang di dalam kamar mandi itu yang nyuci piring kan. Yang keempat itu, yang tadi di dalam kamar mandi ternyata ada siapa-siapa dan air langsung bunyi kencang. Itu gue yang bikin, di situ udah mulai gue kalau pulang malam tuh agak-agak was-was gitu, yang was-wasnya takut. Iya. Cuman ya bukan yang gue takut sih, cuman karena gue namanya udah tinggal setahun gitu ya bang ya, maksudnya anggap aja kayak udah rumah sendiri gitu, pulang ya biasa, cuman tetap kepikiran gitu. Gue terima ini apakah ntar gue pulang malam lagi bakal ada kejadian yang aneh lagi. Kan gitu, pasti kan kita selalu menerka kejadian yang bakal akan datang, maksudnya apa lagi nih gue. Cuman tetap gue selalu berpikir positif, maksudnya nggak mungkin itu memang gue lagi apes aja. Kalau menurut gue lagi apes aja kali gue digangguin begitu. Setelah tadi gue tidur, gue bangun, gue biasa ngelakuin aktivitas gue biasa tuh. Besokannya tuh gue masuk siang itu gue biasa kalau tidur jam 4 itu gue biasa bangun jam 11-an, jam 11 siang tuh bang. Jam 12 siang gue biasa ngelakuin rutinitas seperti biasa aja, beli makan, jalan kaki, ya terus balik lagi kosan. Ntar gue mandi prepare jam 12:30 gue habis zuhur. Kerjaan gue kebetulan ada di Gandaria City waktu itu. Itu gue di retail lah. Itu gue setelah kerja udah biasa. Ini gue pulang malam lagi nih. Nah, gue udah pasti berasumsi, kenapa lagi nih, ada apa lagi nih? Kenapa lagi nih ya? Ada surprise. Gue kayak seakan-akan gue mau ulang tahun, terus ada yang mau ngasih surprise gitu. Ya? Ada siapa ya soalnya ya? Cuman gue selalu berpikir, kosan itu, Bang Rame gue tahu pasti selalu rame dong, sampai jam 11 selalu rame ya, ada entah kalau nggak ada yang ngobrol, entah ada aja gitu tamu yang dari luar gitu, dari setiap kosan gitu, ada aja. Iya, mampir. Rame gitu ya. Dan itu nggak rame, pasti saat gue pulang setelah itu tuh, gue pas pulang siang itu kan gue pulang dari kerjaan gue aja jam 10 closing. Jam 10 closing, gue ngobrol-ngobrol sama temen kerjaan gue yang lalu jam 12. Jam 12 gue baru pulang ke arah kosan, nyampe itu sekitar jam 12:30 lah, dari Gandaria jam sampai ke Setu Gildo itu, ini setengah jam lah, dibawa santai aja gitu. Gue pulang, yaudah gue nggak cuman ya kayak biasa yang gue lakuin, gue pulang kamar mandi, kencing segala macam, cuci muka segala tinggi segala macam, masuk kamar lagi,
Di situ kan pintu itu ada dua ya bang ya, maksudnya pintu masuk pertama sama pintu masuk antara kosan sama yang rumah belakang ya bang. Nah itu tuh yang bikin agak-agak itu kan rumah belakang colok banget tuh bang. Tempatnya yang rumah belakang tuh agak-agak kumuh ya, kumuh kayak rumah lama yang gak pernah dirawat. Tapi ada yang nempatin gitu ya. Maksudnya itu si mamang yang tadi tuh nempatin. Oh dia nempatin. Iya jadi dia dikasih percayaan yang punya rumah keamanan buat ngejaga aja sih, maksudnya Ngerawat lah rumah yang lama itu. Tapi sekaligus dia dikasih percayaan buat nempatin tempat rumah yang agak kumuh itu. Itu gua pulang itu pintu yang kedua yang dari belakang itu kebuka bang, kebuka tuh. Itu pemandangannya langsung ke kebun-kebun sampai rumah langsung menuju ke arah pemandangan Setu Gintung ya bang. Itu langsung menujunya ke situ. Kalau itu kebuka, itu otomatis kalau gua kan posisi kosan tuh begini ya. Ini kamar gua, ngadepnya begini nih. Nah ini pelataran kosong buat parkir motor. Nah ini pintu kamar kosan yang 3. Jadi kan pintu ada kamar ada 1, 2, 3, 4. Yang ini pintunya madep sini. Pintu gua doang madep sana nih, madep pintu yang belakang. Pintu yang kedua nih. Itu gua pulang, gua ngeliat pintu kebuka, gua bilang ada orang kali ya. Gua longok bang, biasanya gua penasaran namanya yang punya itu Om Bakri kosan itu tuh. Biasanya kalau pintu kebuka gini biasanya ada Om Bakri ya, bang namanya. Biasanya ada Om Bakri yang lagi ngobrol ada temennya atau gimana kan. Terkadang dia bukan lewat kosan ya bang ya. Ada pintu gerbang yang khusus buat mobil ya, yang seng itu. Gua longok dong, gua penasaran. Soalnya biasanya gua kalau pulang malam selalu gua cek-cek ini kayak jendela, gua kunci dulu. Gua nggak mandi, terkadang gua sebagai apa yang tinggal di kosan, ya begitu gua selalu ngamanin dulu, maksudnya kayak takut ada apa-apa gitu. Pintu semua gua kunci dulu, gua pastiin, jendela gua pastiin gua kunci, gua tutup gordengnya. Itu gua ngeliat pintu kebuka, gua penasaran dong. Itu pas gua buka, pas gua nongol ke pintu yang itu, gua agak keluar dikit nih, keluar dari tempat kosan kamar gua nih. Gua keluar dikit, gua sarang refleks, gua nengok ke arah itu tuh, ke arah yang rumah tempatnya mamang tuh. Tapi yang kebunnya lama aja, gua nengok ke arah situ. Itu di pohon pisang bang. Itu bener-bener kayak gua sih nggak bisa nyebutin itu kenapa gimana ya. Cuma itu hujan putih, jadi kayak dari pohon pisang, itu pohon pisang berdiri lurus kan. Ini tuh kayak putih-putih terus kayak nengok gini. Kayak ngelongok gua bang. Nengok ya? Iya ngelongok, jadi dia tegak tapi ngelongok gitu. Gua kalau bayangin itu kayak apa gimana ya? Lu tau film Dono masih kayak yang konyol-konyolan gitu yang tiba-tiba ngeliatnya gitu. Itu gua kayak ngerasa anjing gua kayak di TV, gua bilang ya dilongok sama pocong begitu. Tapi itu gua takut posisinya, bukan gua bercanda, bukan gua kesenangan gitu, gua kayak dari enggak, gua takut. Gua bilang anjing, gua bilang astagfirullahaladzim. Gua bilang cuma sekali dia begitu, cuma sekali gitu. Terus ngilang lagi gitu, kayak dia nyerupain kayak pohon pisang gitu badan, jadi kayak nutup. Setelah habis ngomong gua begini, dia langsung kayak nyamar gitu, nyamar kayak udah ketutupan pohon pisang, jadi nggak kelihatan gitu. Udah dari situ gua langsung buru-buru gua tutup, gua masuk kamar bang. Gua masuk kamar, itu lagi-lagi kejadian kedua itu gua posisi jam 1:30. Jam 1:30 itu gue lagi tenang-tenang main handphone sambil ngerokok, sambil ngopi. Kaca gua kan posisinya sambil deket jalan di luar ya, lama ya. Itu kaca gua digedor-gedor 3 kali. Pagi lagi. Hah? Pagi juga. Itu jam posisi 1:30. Digedor-gedornya tuh kayak gedor-gedor. Kalau gedor-gedor orang mau minta tolong bukain kan kencang ya biasanya. Atau nyebut nama atau malam. Kalau bukain dong gitu. Ini enggak. Suara kaca kan lu tahu lah masih gimana sih suaranya, nyari gitu tang. Gue dengerin, gue penasaran. Pikir gue kalau lama emang bener orang nih. Soalnya bener-bener itu gue kunci, gue rapetin, jadi orang kalau ada masuk gak bisa nih. Kalau bukan orang biasa posisi itu. Itu soalnya udah lama. Pas gue ngomong jendela gak ada siapa-siapa. Itu suara ketokannya masih bunyi.
Kan lo mau apa? Itu kan jendela ada tralisnya bang Rama ya, ada besinya tuh, jadi ngelongoknya juga gue ngelongok begini nih, nyandarin muka gue buat ngelongok buat ngeliatin ke arah kaca kamar gue. Gue ngelongok dari jendela begini nih, gue tempelin muka gue gitu. Itu nggak ada orang tapi suara jendela masih ngetok. Yang ada jendelanya di kamarnya cuma gue doang, yang lain mah nggak ada jendela kan. Yang ada jendela kaca di kamar gue doang. Kamar yang ketok pun. Iya, itu terus-terusan cuma delay gitu. Tang, tang, tang. Ngetoknya juga kayak bukan pakai tangan, kayak apa sih? Kayak perpaduan antara benda ketemu kaca gitu. Jadi gimana sih? Nyaring, tang, tang, tang gitu. Itu belum mau terus aku astagfirullah, langsung buru-buru tuh mobil masuk ke kamar. Masuk kamar itu gue udah astagfirullah, tunggu bisa tidur nggak ini posisi dekat jendela gue lagi. Gue bilang gue tarik nafas, istighfar. Soalnya gue gak pernah ngalamin yang kayak gini sih, hal-hal yang menurut gue tabu, maksudnya gue gak percaya kalau belum gue alamin gitu. Gue tipikal orang seperti itu. Setelah gue alamin kejadian-kejadian padahal belum ditambahin, tapi gue baru mikir, beneran nyata. Cuman gue berpikir lagi, jadi gue takut, gue enjoy. Kalau semakin kita takut kan bukan semakin seneng. Kalau yang gue sepengetahuan gue, kalau gue gitu semakin kita takut, semakin kita takut banget, semakin dia semakin senang, semakin gangguinnya nih. Kayak dibully lu ya? Iya, jadi semakin dia takut dikata orang, dicengin sama orang, semakin lu gak ada jawaban, gak ada tantangan lagi, gak menentang, ya udah semakin dibully terus, dicengin terus gitu. Modelnya sama begitu. Kalau gue kan tipikal, lu diliatin atau didengerin suara-suara, terus lu gak ada tanggapan apa-apa nih. Kalau menurut gua, iya dia semakin senang godanya gitu. Menjadi lah. Nggak lama itu sih, ada setengah jam itu hasilnya. Akhirnya gua bawa positif aja, gua pakai headset. Bener dong, gitu ya kedengeran. Maksudnya gua ngilangin rasa takut gua aja sih, ya. Gua pakai headset, gua pakai ini, ya, nyetel musik. Udah gua enjoy, gua mulai enjoy. Gua buka, udah nggak ada suara. Yang abis itu yang nggak abis gua pikir. Gue bisa-bisanya penasaran ngelongok lagi, gue iya, maksud gue penasaran apaan sih tadi ya, tapi gue takut. Tadinya gue udah ngelongok tapi gue takut gitu kan, aneh sebenarnya sih. Aduh, masih nyari tahu itu ya. Iya, sekarang masih kalau orang udah takut tapi penasaran, pasti lu pernah ngerasain itu. Maksudnya entah bukan dalam hal gue, maksudnya entah ketakutan apapun itu pasti lu penasaran tapi takut gitu, pengen ngelakuin atau pengen buktiin gitu. Sama gue itu pas lu ngomong, dia ngikut lo. Yang konyol lagi kalau begitu. Tapi ceritanya jadi kayak gue penasaran, gue buka pintu gue nih bang, gue pintu kamar pasangan gue buka lagi, baru gue buka pintu kamar nih bang, itu jendela kan kayak diangkat gitu ya, kenapa ya? Kan kalau nutup dia cuma nurunin dong ya, terus langsung tutup sendiri. Itu jendela tiba-tiba mau gini nih, bur. Gue nggak pakai lama, gue nggak bisa gerak. Gue pengen masuk lagi, gue bingung, gue nggak bisa gerak. Gue pengen nutup, gue bingung. Itu jendela tiba-tiba terbang begini. Kayak angin apa kayak terdorong gitu? Iya, kalau logika kita sebagai orang kayak ditarik pakai benang, kayak film gitu, kayak naik gitu. Kan aneh, maksudnya. Ya Allah, serem amat ya. Ini baru cuman tampakan gitu doang. Apalagi kita kayak cerita doang lama, tiba-tiba pas gue lagi ngelongok, tiba-tiba lagi nongok juga ya. Tiba-tiba bapak mana? Dia nyaut di jonggol. Itu konyol kan. Oh, ini takut itu. Ini masih dengan cerita biar enjoy aja. Tapi kenyataannya memang seperti itu, maksudnya. Itu udah ngebuka, langsung gue takut lagi. Bener-bener gue takut lagi, bener-bener takutnya kayak ya anjir, 2 hari begini gue kayak ditakut-takutin gini, kenapa sih? Perasaan gue udah selama hampir setahun gue gak kenapa. Kenapa baru sekarang? Apa ini psikotes kalau di kerjaan? Ini gue udah kerja sama setahun, terus gue dikasih tantangan lagi psikotesnya ini, gue kasih penampakan, lu bakal betah lagi nggak di sini? Tapi gue tetap masih, setelah kejadian itu besokannya mantan pacar gue, ya bini gue yang sekarang kan mantan pacar kan, ini mantan pacar gue datang nih, akhirnya gue curhat lah dong. Gue bilang, "Hai, kenapa 2 hari ini kayaknya di sini nggak beres ya, maksudnya
kali serem. Kenapa lu baru bilang serem sekarang? Lu kan udah tahun lebih kan? Iya dong, teman-teman pacar gua. Gila. Emang dari waktu itu tuh gua nggak ditakutin apa-apaan, nggak kenapa-napa gitu, gua enjoy bawaannya. Cuma udah 2 hari ini, udah kemarin itu tiba-tiba buka. Terus ada orang nyuci piring, ada orang nyapu, terus ada sepeda batang. Terus gua dilihatin bayangan putih di bawah pisang di sono yang dulu. Emang apaan? Ya gua nggak tahu, gua mau bilang itu setan. Tapi gue emang tipikal orang gak percaya sama yang gituan. Tapi emang itu nyata kejadian sama gue. Tapi gimana ya, dibilang berani tapi gue takut, makanya gue cerita. Dan gak lama itu, jadi bini gue tuh mantan pacar gue sering akhirnya main ke situ buat ngilangin rasa takut gue. Itu gak lama akhirnya kejadian tuh sama mantan pacar gue nih, bini gue sekarang jadiannya. Jadi kayak kalau dia bilangnya ada orang nenek-nenek nyapu pakai sapu lidi yang di depannya teras depan tuh. Dan emang dia kan bukan orang situ, jadi nggak tahu ya, pikir dia kan penjaga situ mungkin. Iya, mungkin nggak penjaga situ atau orang situ kan dia nggak tahu. Iya. Dia nyapu katanya, itu jam nenek itu nyapu, itu jam 1 malam. Iya. Ya kita nggak sebutin ya mantan bini gue nginep atau enggak ya. Itu intinya dia nemenin gue biar gue ngilangin rasa takut. Akhirnya di dalam situ itu katanya dia ini tipenya orang nyapu, cuman kalau gue itu kan pribadi ngalaminnya nyapunya pakai sapu hijau yang dalam rumah tuh ya, yang nggak kedengaran suara. Kalau sapu lidi kan kedengaran banget ya, srek. Ini nyapu, benar-benar nyapu. Jadi bini gue yang sekarang ini bilang, pas gue balik tuh habis beli makan buat gue berdua, gue balik sambil motor masuk kamar, terus dia baru ngomong, di sini emang yang jaga ini nenek? Dia bilang gitu sama bini gue tuh, nenek? Enggak, orang yang dikasih percaya yang jagain mah masih muda, umuran paling 40-an, 45 lah. Mama utang gorengan emang kenapa? Bininya tua nggak? Enggak, bininya juga masih agak muda, nggak tua. Dan di sini nggak ada orang tua, nggak ada nenek-neneknya, nggak ada kakek kan? Emang kenapa dah? Tadi gua lihat depan teras yang depan itu nenek-nenek nyapu sambil kayak megang tangan gitu. Bilang kalau nenek-nenek nyapu gimana sih? Iya. Agak bungkuk terus tangannya begini nih, terus nyapu dia tuh, srek. Bini gua nanya sama gua kan, ya gua nggak tahu, gua bilang nenek siapa, nggak ada di sini nenek. Iya. Lah terus ini nenek siapa ya? Terus gua tegur juga, dia nggak nyaut udah. Udah malam bu, masih nyapu aja gitu. Kata bini gua. Di situ bini gua langsung mulai merinding. Di sini gak ada nenek-nenek, gua jelasin. Di sini gak ada nenek-neneknya. Di sini yang tinggal di kosan pun rata-rata anak muda. Dan menjaganya itu si Mamang, umurnya kan baru 45 tahunan lah. Bininya pun gak tua-tua banget. Terus nenek-nenek tadi siap. Gue dah saling pandang nih, saling bilang. Gue sering senyum nih, senyumnya kan beda artinya maksudnya. Udah bini gue udah mulai merinding, gue ngomong bini, ini gue baru sekali nih dari kemarin gue main ke sini juga nggak ada apa-apa gitu, ini juga gue baru dilihatin. Itu dia benar-benar merinding, benar-benar ketakutan, maksudnya dia ngeliat nenek-nenek itu. Karena ngeliat nenek-neneknya jelas, tapi dia katanya nggak ngeliat mukanya. Karena itu bukan posisi katanya neneknya itu dia nyapu nunduk ke tangan satunya ke belakang, mukanya itu ada ke bawah, jadi nggak kelihatan jelas gitu. Soalnya kan kalau posisi kalau ngeliat dari kamar sini kan dia kalingan tralis jendela yang lama ya, maksudnya nggak mungkin kalau kelihatan jelas banget, nggak mungkin nih. Soalnya nenek-nenek di teras depan nih, di balik setelah jendela. Nah kamar gua kan begini nih. Nah bini gua tuh ngeliatnya dari sini nih. Dan sama bini gua ditegur, masih ditegur, nek, udah malam nek, dia nyapu aja, ntar aja, besok saya sapuin dah kalau emang kotor. Dan si nenek itu nggak nyaut, semakin merinding dah bini gua dan ini. Sekarang apa lagi sih yang lagi gitu? Makanya jam 1 malam lagi nenek lagi. Ada coba itu nenek, rajin banget kan ya? Setelah dari cerita ini udah berapa lama lagi gue tinggal di situ, nggak ada apa-apa lagi. Terus nggak lama nih bini gue yang ini sering nginep nih di tempat kosan gue nih.
Serena, terus terkadang mau libur juga dia di kosan gua. Nggak lama lagi itu dia tinggal bener-bener seharian. Gua masuk pagi, gua full ceritanya. Gua sistem kerjanya kan ada yang lembur nih. Iya. Lembur itu kayak lanjut shift. Jadi gua dari pagi ketemu malam nih. Gua pulang itu jam 11. Bini gua seharian di kosan tuh. Memang kebetulan yang orang lama ini teman bini gua nih, perempuan juga nih bang, yang gue bilang sebut saja Mawar. Ternyata temen bini gue nih. Ya dia dari sepanjang dari pagi sampai sore dia ngobrol biasa. Setelah malam kan pasti kan punya urusan masing-masing dong, maksudnya si temen bini gue juga punya cowok, mungkin di kamarnya, ya, kita juga nggak bisa ngapain gitu, maksudnya nggak bisa ngajak ngobrol terus. Bini gue masuk kamar gue. Pas bini gue masuk, itu dia benar-benar didengerin suara rintihan nangis. Itu rintihan nangisnya tuh benar-benar kayak orang minta tolong lama gitu. Kalau kayak rintihan nangis, nangisnya tuh kayak benar-benar minta tolong gitu. Itu nggak lama langsung bini gue ini nelfon gue. Lu pulang jam berapa sih, lama banget sih, lu jam 11 lebih. Gue bilang gue emang lagi di jalan. Gue lagi di jalan apa sih bang? Ini buru-buru pulang apa, udah lama-lama, ini udah malam. Oke, gue kan mungkin dia iseng karena takut ada orang lain gitu. Gitu, gue mikirnya begitu, makanya gue buru-buru balik gitu. Pas setelah gue nyampe itu jam 12-an, nyampe rumah, nyampe kosan, itu gue langsung nanya, lu apa sih nelpon buru-buru, orang mau kerja juga, buru-buru belum pulang, mau teleponin aja. Dengar suara rintihan nangis, rintihan nangis di mana? Nah di situ gue baru mikir, apa yang gue dengar waktu itu, gue yang pas awal-awal gue kejadian gue dengar suara rintihan kali ya. Dan akhirnya gue sangkut-sangkutin ceritanya sama kejadian Danau Sidibindung ini nih bang. Mungkin kalau abang-abang tahu cerita Danau Sidibindung, kejadian yang gue ceritakan, banyak korban. Dan mungkin kan nggak semuanya maksudnya meninggalnya dengan tenang gitu. Kita kan nggak tahu namanya alam goib itu kan, maksudnya meninggal dalam keadaan gitu belum tentu tenang juga. Entah jin mensalah kaprakan, maksudnya berwujudkan atau bikin penampakan yang aneh-aneh, kan itu jin itu yang bikin kita terfokus pada itu. Makanya gue mikir udah gue sambung cerita begitu dah. Gak lama yaudah pas sudah gue udah berdua itu, ini gue baru merem sebentar sama bini gue ini. Baru merem sebentar setelah habis cerita itu gue bilang yaudah positif aja, selagi kita maksudnya nggak yang aneh-aneh atau nggak kita yang gimana-gimana, positif aja. Namanya tempat setahu gue ya, maksudnya nggak dimanapun pasti ada penunggunya, sebelum dari kita pasti mereka duluan yang menunggu di sini gitu. Gue mikir positifnya seperti itu. Pas gue nggak lama baru merem sebentar sama bini gue merem juga, pintu gedor kencang banget bang. Itu kalau gue kan tidur tipikal orang yang kayak pules banget gitu. Kalau pulang masjid kok kalau tidur udah pules banget, mau suara ada bom juga gue nggak bangun. Istilah kata begitu, saking pulesnya. Ini pintu gue digedor kencang banget bang. Gue kaget kan, bukan gue yang kebangun, tapi bini gue yang kebangun. Kalau tipikal orang kalau ada suara gitu bisa kebangun, kalau bini gue dia kebangun lah. Dia penasaran, tapi dia takut. Kalau dia penasaran tapi takut, dia nggak berani ngelakuin, maksudnya buat ngebuktiin apaan sih itu gitu. Enggak, dia bangunin gua. Lah gua pasti bangunin, gua kaget, apaan sih lu? Gua baru tidur, gua capek gitu. Gua agak kesal gitu. Masih dibangunin begitu, dengan dia yang panik gitu. Ada apaan sih? Apaan kali ya? Itu gitu. Pas gua bangun itu emang nggak dengeran suara gitu. Pas gua baru nyambungin nyawa gua karena baru bangun tidur gitu, maksudnya biar sadar dulu gitu ya, sama sadar. Gedor-gedor lagi bang. Itu gedor-gedornya bener-bener kayak orang nunduk gitu, gimana sih? Bar. Ya gua kaget ya. Dan yang gua bingung kok, itu gua digedor-gedor di pintu kamar gua, tapi kok kamar yang lain tuh gak ada yang keluar gitu, gak ada yang ngerasa berisikan. Itu yang bikin gua aneh, maksudnya emang yang suara itu cuma adanya di kamar gua dong gitu, yang dengeran apa gimana sih? Kan itu kosan kecil gitu, terus terbuat dari triplet semua. Kalau kegedor satu itu getarannya sampai semuanya kan bang ya. Iya masih ya bodohnya sih dengar nggak ada yang keluar. Itu gua penasaran bang, bener-bener penasaran. Gua ngeliat dari jendela kamar gua,
pintu masih agak tutup dari lubang jendela kan bisa langsung nembus gini nih bang. Dari kamar gue tuh bisa nembus langsung ngelongok, bisa ngintip ke pintu utama masuk depan. Gue pintu masih kunci. Gue penasaran loh. Itu masih digedor-gedor keadaannya tuh. Itu gue penasaran karena apa? Itu nggak berhenti bang. Gue juga takutnya kalau gue bukan itu di pikir gue bukan karena misteri, masalah misteri atau goyang gitu. Gue mikirnya takut begal atau gimana gitu, merampok gitu. Soalnya nggak berhenti. Nah akhirnya kalau gue mikir sekarang kalau logika lu ada gedor-gedor pintu lu, terus pintu depan lu masih ditutup, otomatis lu itu ada selat dikit di bawah tuh, di bawah pintu gua. Kalau manusia pasti ada bayang-bayangnya atau kelihatan tapak kakinya dong. Itu gua bilang penasaran, kata si ini gua, ayo coba ngomong dari bawah dah. Itu gua masih kelihatan sedikit tuh. Ini gua masih ada suara gitu. Gua udah bawa ini yang tuh mau apa sapu yang dagang buat di kamar gua tuh. Gua udah penenteng gini gua sambil ngomong. Gak ada bang, tapi suaranya masih terus. Coba itu gimana? Suaranya masih terus, gue bilang. Saking gue bingungnya, gue harus ngelakuin apa, gue mau teriak juga gak enak, sama bini gue penasaran bang. Gue bilang, yaudah, lu bawa ini aja, tuh apa? Gue punya stigolap kecil, besi stigolap, bukan stigolap, besinya kayak besinya doang. Gue bilang, gue buka pintu, lu langsung bagi ya, gue bilang gitu ke bini gue. Lu langsung pukul aja mau siapapun itu. Pokoknya gue buka pintu, lu langsung pukul aja, bodo amat. Ini kan kenyataannya ini gak ada apa-apa nih, kalau gue ngomong di bawah. Kalau memang ini begal, kata rampok, lu langsung pukul aja. Gue buka pintu langsung pukul pokoknya. Pas gue pelan-pelan, gue buka masih dia gak tahu nih kalau gue buka pintu. Gue buka pintu bang, pelan-pelan. Pas gue buka pintu, ini bini gue udah siap-siap begini nih bang. Itu besi nih, kalau ukurannya kalau manusia mah bocor aja, emang kelengar aja kalau dipukul itu. Nah ini bini gue udah siap-siap nih begini aja. Gue buka belakang. Pas gue buka, lu langsung pukul aja, gue gak usah pakai basa-basi. Mau itu yang dikenal atau enggak itu gak sopan. Pukul aja gue bilang. Pas gue buka pelan-pelan, gue langsung ngagetin, gue tarik ini. Bini gue begini langsung, gak ada siapa-siapa bang. Tadi ketok-ketok Itu habis ketok-ketok, masih ketok-ketok. Gue buka, gue ngagetin begini, gak ada siapa-siapa bang. Lu boleh tanya bini gue, nanti pada suatu saat kita bilang lagi. Itu gue langsung berdua langsung kayak orang ngerasa kayak orang bego aja gitu gimana? Ngapain gitu? Kalau ada yang lihat kan kelihatannya aneh. Ini gue bawa besi kayak stigolap, terus gue kaget dengan muka panik buka pintu, kan gue sih ada apa? Itu bukan panik karena dia takut ada rampok atau apa. Akhirnya jadinya takut. Ini jadinya takut. Gue jadi takut. Istis jadi. Jadi berpikir udah jelas nih. Suaranya benar-benar kencang bang. Itu kalau nggak kencang gue nggak bakal nyangka itu orang. Iya. Sekarang kalau seandainya kita berpikir itu goib, paling pelan ya. Iya. Mungkin maksudnya dengan cirinya penampakan itu sendiri pasti kan ngomongin Iya. ini kencang banget. Kayak orang itu atau? Iya. Jadi bukan kayak diketok, ditonjok gitu, dor gitu. Tapi tetangga sebelah nggak ada ngeluh. Nah itu yang tadi gue bilang, makanya pas gue keluar gue buka begitu nggak ada orang, jadi gue juga kayak ngerasa malu, dia mukul tapi nggak ada orang nggak. Namun dia bingung, panik, masih panik kayak gue ngapain dia masuk lagi terus dia ngeliatin kanan kiri, gue juga ngeliatin kanan kiri apa pintu tutup, pintu yang satunya tutup, jendela tutup. Terus dengan suara segede itu tuh gue bilang, dengan suara segede gitu, kok tetangga sebelah nggak ada yang keluar gitu. Kan kalau logika suara sekenceng itu gitu, gue aja yang sekebo itu bisa agak kedengeran jadi sih. Ini nggak ada yang keluar bang. Dari situ gue udah boleh nggak jelas nih maksudnya, nggak jelas tuh pokoknya. Di situ gue udah masuk lagi, gue bilang, mulai nggak nyaman ya. Gue mikirnya dalam hati gue, gue cuma di sini boleh cuma tinggal setahun doang lagi masa kontrak gue. Setelah dari itu gue diusir. Diusir secara halus. Entah ini nakutin atau apa. Mati gue mikir gitu, cuman itu mah balik lagi bercandaan gue doang sih sama bini gue. Bini gue sampai ngepak gue, lu jangan bercanda kok orang lagi serius. Ini serius ini.
Iya lu percaya kan sekarang? Dari kemarin gue cerita ngomong gue dilihat ini, lu percaya juga lu ngalamin kan? Ditinggal semalam. Itu dari semenjak itu udah, bini gue udah jarang, kayak maksudnya jarang nginep lagi gitu dia, kayak ngejarangin aja gitu. Ya buat gue pribadi di situ, ya udah gue mikir ya udah, selagi gue nggak ganggu dia, ya udah, Bismillah aja maksudnya enjoy aja gitu gue. Maksudnya selagi gue musik dengan gue tujuan gue ikut tinggal doang, ya udah gue enjoy aja sih maksudnya. Ya, mungkin cerita dari gue kalau pengalaman gue itu sih yang masalah di kosan. Tapi lu nggak ada lihat tanya tetangga sebelah, malam dengar suara ini nggak gitu komunikasi sama. Kalau buat nanya mungkin gini ya, tipikal yang ngekos di situ orangnya bodoh-bodoh amat. Oh. Iya. I don't care. Iya maksudnya kayak masing-masing aja gitu. Iya. Iya dia punya urusan masing-masing terus ya. Orang kalau lagi berantem aja pada cuek-cuek aja mau teriak-teriakan gak ada yang keluar. Jadi ya masa bodohan gitu. Mungkin buat kayak yang tinggal di situ dengan keramaian-keramaian yang biasa terjadi hal biasa gitu. Dan dia nggak bakal keluar juga. Nggak bakal ngelarai atau ada berantem atau gimana lagi kacau. Nggak bakal cuek gitu. Ada cuek semua. Tapi ada kali mungkin dari pas itu cerita lo juga gitu nggak ada. Teman-teman lu doang ya. Iya, gua pas habis itu gua sering banyak sharing akhirnya sama si Mamang ini. Mamang ini ya itu yang dibilangnya begitu, memang ada di sini temennya. Ya ternyata Mamang itu juga ngerasain, maksudnya mungkin pernah diganggu juga. Iya. Memang ada faktor di sini. Cuman ya memang ya begitu. Yang selagi kita niatnya baik buat tinggal, nggak bertujuan buat yang aneh-aneh mah, dia nggak bakal ganggu kok. Maksudnya ya kita ya biarin aja. Iya. Ya balik lagi yang tadi gua bilang. Sebelum kita tinggal di sini, dia udah tinggal duluan. Kita saling menghargai aja, namanya gue itu ada. Cuma kan itu udah mengganggu lah, wah teror gitu. Iya mungkin kalau dibilang mengganggu mungkin sekali, 2 kali, 3 kali ya. Iya. Iya anggap aja kalau kayak ujian nggak mungkin benar semua dong. Iya betul. Pasti ada pemikiran pas kita lagi ngeblank terus ada salahnya, entah salah 3, entah salah 2. Nah, kalau salah 2 kan nilai 8 kan? Iya. Nah kalau salah 3 nilai 7 kan? Nah, kalau salah 4 6. Nah kan jadi jumlah-jumlahan kan? Bahkan Batman. Mungkin dari gue cerita yang kedua gue mungkin di sini aja dulu kali ya. Thank you banget Bang Opal udah berbagi ceritanya. Yap. Buat Blokis. Mantap. Nggak kalah seru dengan cerita yang sebelumnya. Mungkin cukup sampai sini. Bang Nopal, thank you banget sudah bisa datang buat ke Bang sini. Rama, buat Bang Riko, terima kasih udah diundang di channel YouTube-nya. Beberapa mungkin Cerita. yang ingin berbagi cerita juga seperti Bang Opal atau punya cerita yang mau dikirimkan ke kita bisa melalui email kita dan juga sosial media kita, juga DM Instagram kita. Jangan lupa follow juga sosial media kita. Gue Rama pamit. Gue Riko. Gue Noval. See you.